Berita Timnas Indonesia versus Tanzania, ini target Shin Tae-yong jelang lawan Irak. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba kontra Tanzania dalam waktu dekat. Duel kontra tim asal Afrika Timur itu akan bergulir di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan jika dalam pertandingan uji coba itu dirinya tidak menargetkan kemenangan. Fokus utamanya dalam laga itu adalah mengecek kondisi para pemain yang baru mulai berlatih hari ini, Selasa, 28 Mei 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan jika kondisi para pemainnya tentu sedikit menurun usai jeda yang cukup panjang. Para pemain banyak yang berlibur juga mulai dari Liga Eropa, Liga Indonesia pun sama banyaknya istirahat, pasti performa pertandingan menurun, kata Shin Tae-yong di lapangan B Komplek GBK, Senayan, Jakarta. Memang pas juga pikiran saya dan pikiran PSSI, jadi akhirnya kami ambil pertandingan melawan Tanzania, di luar hasil menang kalah tujuannya hanya akan cek kondisi para pemain seperti apa, ungkapnya. Jika melihat peringkat FIFA, Tanzania memang lebih baik ketimbang skuad Garuda. Taifa Stars, julukan tim Tanzania, bertengger di ranking 119, sedangkan Timnas Indonesia berada di posisi 134 dunia. Sebagai catatan, uji coba ini dilakukan Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom HYCS akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. 5 hari berselang, skuad Garuda akan menjamu Filipina di venue yang sama, Selasa, 11 Juni 2024. Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua dalam grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mengoleksi 7 poin, hasil dari 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 2 hasil imbang dalam 2 pertandingan mendatang. Tambahan 2 poin dari hasil imbang akan mengamankan posisi Indonesia sebagai runner-up untuk bisa lolos ke babak ketiga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kata-kata Martin Paes jadi sorotan jelang Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Tak ada waktu untuk menyesal, kata kiper FC Dallas, Martin Paes, menjadi sorotan jelang laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Martin Paes mengaku tidak menyesali apa yang pernah dibuatnya. Tidak ada waktu untuk menyesal. Lanjut ke berikutnya, tulis Martin Paes di Instagram, sembari menampilkan foto-fotonya saat membela FC Dallas. Alhasil, banyak netizen yang bertanya-tanya, apakah unggahan ini muncul efek belum sahnya Martin Paes untuk memperkuat Timnas Indonesia? Sejatinya Martin Paes telah resmi memegang paspor Indonesia sejak Selasa, 30 April 2024. Namun, kiper 25 tahun itu tak bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia. Alasannya Martin Paes pernah membela Timnas Belanda U21 ketika usianya menginjak 22 tahun. Menurut regulasi bagi pemain yang ingin berpindah negara, asosiasi, dilarang memperkuat tim nasional lain ketika usianya telah melewati 21 tahun, baik di level junior maupun senior. Kondisi ini yang tengah diperjuangkan PSSI. PSSI membawa masalah Martin Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, dan melihat masih ada celah agar kiper berdarah Belanda itu eligible untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kemudian pertanyaan muncul,
Kapan sidang cas Martin Paes digelar? Ini yang belum tahu jawabannya. Namun, melihat baru ada 2 penjaga gawang yang dipanggil dari 22 personel, peluang Martin Paes disertakan untuk laga melawan Irak dan Filipina tetap terbuka. Menarik menanti kelanjutan masa depan Martin Paes bersama Timnas Indonesia. Kehadirannya sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Terlebih jika skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lawan-lawan tangguh sudah menanti Timnas Indonesia. 4 pemain belum gabung di TC Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bersuara. Latihan perdana di pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia sudah mulai berlangsung pada Selasa, 28 Mei 2024. Latihan perdana digelar di lapangan A dan B Senayan, Jakarta. Yang diikuti sebanyak 18 pemain untuk latihan perdana ini. Dan tercatat masih ada sekitar 4 pemain yang belum bergabung dari total 22 pemain yang sebelumnya dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Adapun untuk keempat pemain yang dimaksud diantaranya ada Pratama Arhan, Jordi Amat, Justin Hubner dan Jay Itzes. Pelatih Shin Tae-yong pun menjelaskan beberapa hal yang membuat 4 pemain ini harus terlambat bergabung bersama rekan-rekannya. Untuk Arhan, karena pertandingan terakhir di Kalik dia dapat kartu merah dan hari ini baru ada keputusan dia dapat sanksi dilarang bermain 2 pertandingan, atau sama sekali tidak ada sanksi, jadi bisa saja besok atau lusa dia berangkat dari Korea Selatan ke Indonesia, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman resmi PSSI. Untuk Jordi Amat, akan bergabung tanggal 31 Mei, jelasnya. Sementara untuk 2 pemain lain, yakni Jay Itzes dan Justin Hubner mereka terlambat bergabung karena masih harus memainkan pertandingan bersama klubnya. Jadi Jay Itzes baru akan sampai di Indonesia pada 5 Juni. Jadi untuk tanggal 6 pertandingan lawan Irak, Jay tidak akan bermain, sebutnya. Lalu, Justin Hubner akan datang ke Indonesia setelah bermain di J-League tanggal 2 Juni, terangnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan memiliki waktu 1 pekan untuk persiapan jelang laga uji coba melawan Tanzania. Skuad Garuda sendiri dijadwalkan akan berhadapan dengan Tanzania pada 2 Juni 2024 mendatang. Ini tentunya menjadi ajang memanaskan mesin untuk skuad Garuda sebelum nantinya berduel dengan Filipina dan Irak di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua. Untuk venue pertandingan sendiri, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dan akan berlangsung di Stadion Madia, Jakarta pukul 17 WITA. Setelah itu, Timnas Indonesia kemudian akan kembali mengalihkan fokus untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertandingan di bulan Juni ini, Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Irak, 6-6, dan Filipina, 11-6, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Asnawi Mangkualam CS diketahui hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada di posisi kedua grup F dengan mengoleksi 7 poin hasil dari 4 pertandingan. Unggul 4 poin dari Vietnam di tempat ketiga.